Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Lestari dari STKIP Muhammadiyah Sampit, jurusan Pendidikan Ekonomi. Dan di sini saya bersama dengan Ibu Hajah Siti Wahidah SPD. Beliau merupakan salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri 2 Sampit. Beliau sendiri sekarang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Palangkaraya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan lulus pada tahun 2004. Bukan begitu, Bu? Di sini saya akan mewawancarai Ibu sedikit. Sebelumnya, apakah Ibu mengetahui tentang etika profesi keguruan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita berbicara tentang etika profesi keguruan, itu kita bisa menjelaskannya sedikit ya dari 3 kata. Yang pertama, etika. Etika itu secara etimologis itu berasal dari bahasa Latin etios ya kalau tidak salah, yang artinya itu kebiasaan. Jadi etika itu berhubungan dengan segala sesuatu yang menjadi sikap atau perbuatan manusia, bisa sikap atau perbuatan yang baik juga yang tidak baik. Sedangkan profesi itu kalau menurut saya berhubungan dengan pekerjaan kita, dan pekerjaan itu menuntut konsekuensi yang bukan main-main ya kalau menurut saya, karena dia berhubungan dengan pendapatan ya. Misalnya profesi sebagai guru, tentunya dia harus memiliki pendidikan, kemudian dia juga memiliki pengalaman yang dari profesi itu dia juga diberi gaji ya. Jadi profesi itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan dan tanggung jawab, karena dia mendapat pendapatan dari situ. Sedangkan keguruan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan guru atau pendidik atau sifat-sifat seorang guru. Jadi etika profesi keguruan itu adalah hal-hal yang baik, sikap-sikap yang baik sehubungan dengan profesi dia sebagai seorang guru atau pendidik. Begitu menurut saya. Berbicara tentang kode etik sebagai guru, Bu, salah satunya yang saya ketahui adalah guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Menurut Ibu sendiri, bagaimana penerapan salah satu kode etik tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Kejujuran profesional itu ya tentunya berhubungan dengan sikap kita sebagai seorang guru ya, yang menerapkan sifat jujur sesuai dengan tuntutan profesi kita. Jadi kalau sehari-hari bisa kita ambilkan contoh ketika kita mengadakan proses pembelajaran di sekolah ya. Di dalam proses pembelajaran di sekolah itu kita setiap hari akan dihadapkan dengan karakteristik peserta didik yang berbeda, begitu juga dengan kemampuan mereka atau tingkat kecerdasan mereka. Jadi ada yang siswa yang tidak begitu pandai, tidak begitu cerdas, maksudnya ada yang sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja, tetapi ada juga yang memang dia memiliki IQ yang tinggi. Nah, di dalam menyikapi ini ya, kejujuran profesional itu kita harus memberikan porsi yang sama terhadap mereka. Kemudian di dalam memberikan nilai pun kita harus memang objektif sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, dan ini juga berhubungan dengan kehidupan sosial mereka. Mungkin di antara sekian siswa itu kan tidak semuanya kaya, tidak semuanya cantik. Ada yang latar belakang sosialnya dia memang anak orang kaya, ada yang keluarga yang biasa-biasa saja, ada juga yang memang kurang mampu. Begitu juga dari fisiknya,
mungkin ada yang cantik, ada yang tidak, mungkin ada juga yang ada kekurangan di salah satu sisinya, tetapi sebagai guru di sini kita harus bersikap memiliki kejujuran profesional bahwa kita menilai seobjektif mungkin, tidak membeda-bedakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian Bu, dalam tugas dan tanggung jawab sebagai guru Bu, menurut Ibu sendiri tanggung jawab yang seperti apa yang memiliki pertanggungjawaban yang besar Bu? Nah, ini yang sangat berat ya, utamanya bagi saya pribadi, karena tanggung jawab ya, bisa diulangi pertanyaannya? Tanggung jawab yang seperti apa yang memiliki pertanggungjawaban yang besar seperti itu? Nah, tanggung jawab yang memiliki pertanggungjawaban yang besar itu adalah kita harus bisa mengubah karakter, mengubah perilaku, kebiasaan yang baik bagi siswa kita, seperti tuntutan kita sekarang ya. Kalau tidak salah kemarin itu Ibu mencatat saat Hari Pendidikan Nasional, di situ temanya begitu kalimatnya sangat berat kalau menurut saya, mewujudkan revolusi mental melalui penguatan peran strategi guru. Guru adalah kunci pencapaian revolusi mental. Itu adalah tanggung jawab yang sangat berat, karena yang namanya revolusi itu adalah perubahan yang mendasar. Artinya kita harus bisa mengubah perilaku siswa kita yang tidak baik, yang moralnya jelek menjadi baik. Itu adalah tanggung jawab yang sangat besar bagi seorang guru. Berarti tanggung jawab sebagai guru itu sangat besar sebenarnya ya Bu ya? Iya, tanggung jawab yang memang besar. Memang ya. besar, karena untuk perubahan revolusi tersebut harus secara menyeluruh dan mendasar. Iya. Kemudian untuk hubungan guru dan murid Bu, sejauh mana Ibu mengenal murid-murid Ibu? Jika memang Ibu memiliki murid yang bermasalah, bagaimana Ibu dalam menyikapi murid tersebut? Iya, kalau ditanyakan sejauh mana, itu tentu sangat jauh. Seorang guru yang baik tentulah dia ingin mengenal sejauh mungkin karakteristik peserta didiknya. Tetapi guru juga manusia ya, dia punya keterbatasan. Misal seperti saya, sehari-hari saya mengajar 3 kelas. Kebetulan karena saya ada tugas tambahan, dalam satu kelas itu ada 43 atau 42 siswa. Jadi saya harus mengenali mereka semua. Jadi itu menurut saya pribadi itu sangat berat ya, tetapi saya selalu berusaha sejauh mungkin untuk mengenali karakteristik mereka, karena itu adalah salah satu hal yang sangat penting bagi seorang guru. Kemudian pertanyaan yang tadi bisa diulangi lagi? Jika Ibu memiliki murid yang bermasalah, bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Iya. Semua orang itu punya masalah ya, begitu juga dengan siswa kita, karena mereka itu kan punya latar belakangnya tidak sama, dan mereka pun dididik ya di rumah dengan di sekolah. Mungkin ada juga yang berbeda pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Mungkin orang tua di rumah ya tidak bisa memukul atau tidak bisa berkata kasar, tetapi ketika mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah, mungkin mereka akan bertemu dengan guru yang mungkin temperamental ya. Nah, kalau menurut saya, kalau ada siswa yang bermasalah, kita harus mendekati mereka terlebih dahulu. Mendekati dalam arti kita mengenal lebih jauh bagaimana kepribadian mereka, dan di dalam masalah ini tentunya akan berhubungan juga dengan sikap-sikap atau perilaku mereka di rumah. Jadi kita perlu pendekatan, kita harus memahami apa sebenarnya masalah yang terjadi pada siswa kita. Kita tidak bisa langsung langsung memberikan vonis atau apa, tetapi kita pahami dulu latar belakangnya kenapa dia seperti itu, lalu pelan-pelan kita ajak dia berdiskusi, kita bawa dia curhat ya, sehingga dia bisa tanpa disuruh atau tanpa kita paksa, dia akan bercerita sendiri tentang masalah yang dia hadapi. Dengan demikian
kita dengan siswa itu bisa secara tidak langsung akan lebih dekat hubungan batin kita, karena sebenarnya guru itu yang lebih berat itu adalah mendidik, ya, itu menurut saya. Kemudian Bu, seperti kita ketahui, guru merupakan panutan, figur teladan, contoh bahkan idola dalam pandangan siswa. Menurut Ibu, bagaimana memerankan diri secara total sebagai panutan bagi siswa dan mempertahankan citra Ibu sendiri sebagai guru yang selalu menjadi tauladan di mata murid-murid Ibu? Iya, tentunya saya selalu berusaha. Berusaha itu tidak hanya menunjukkan saya ini baik di hadapan siswa ketika di sekolah, tetapi juga di dalam rumah tangga saya pribadi, di masyarakat, kemudian dalam setiap kegiatan-kegiatan saya selalu berusaha ingin menunjukkan bahwa saya ini setidaknya punya bisa dipandang bahwa saya ini baik, ya, oleh siswa kita, karena hal seperti itu kan memang sangat susah. Totalitas kita menunjukkan bahwa kita ini selalu baik, selalu hebat, itu bukan hal yang mudah, tetapi kita selalu berusaha. Jadi nanti kalau misalnya siswa bertanya, oh ibu itu kalau di dalam rumah tangganya dengan anak-anaknya seperti ini, saya senang. Atau misalnya ibu itu di masyarakat selalu tampil, ibu itu selalu berusaha menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru. Kemudian di sekolah juga ibu seperti ini, dekat dengan anak-anak, ya, dekat dengan siswa, disenangi siswa, bisa mengerti, ya, tidak mudah marah atau ringan tangan. Jadi selalu berusaha, itu yang paling penting. Peran guru sebagai pendidik, Bu, tadi kan ada Ibu singgung sedikit, merupakan peran-peran yang berkaitan dengan tugas-tugas memberi dorongan dan motivasi. Nah, tugas-tugas pembinaan serta pendisiplinan murid. Bagaimana implementasi Ibu terhadap peran itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari dalam berkaitan dengan pembinaan serta pendisiplinan murid? Ya, tentunya yang pertama adalah memberi contoh. Kita tidak mungkin akan menjadikan siswa kita disiplin kalau kita sendiri tidak disiplin. Misal, datang pagi-pagi, kita tidak boleh terlambat. Ya, kita tidak boleh terlambat. Kemudian ketika bunyi bel pertama masuk, kita sudah harus siap di depan kelas. Itu menunjukkan bahwa guru itu bisa memberi motivasi kepada murid. Kalau mau menjadi orang sukses harus disiplin. Begitu juga, ya, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, kita harus benar-benar dengan siswa harus menunjukkan bahwa ini tugas harus dikumpulkan, harus dikerjakan. Kalau tidak, mereka harus mendapat sanksi. Jadi mereka, ya, dengan tugas kita tidak main-main. Mereka juga tidak hanya diajarkan untuk memiliki sejumlah pengetahuan, ya, dari mata pelajaran yang kita berikan, tetapi juga kita mengajarkan mereka untuk mendisiplinkan diri supaya mereka bisa menjadi orang yang berhasil. Begitu juga dengan hal-hal lain, ya, karena kita ini harus selalu menjadi motivator kepada siswa kita. Misalnya dalam setiap lomba-lomba, kita harus selalu mengajak mereka, ya, karena sekarang ini kan kita di mana-mana, ya, kita selalu dihadapkan pada persaingan-persaingan, ya, artinya yang positif, harus selalu mengajak siswa untuk menjadi orang yang berprestasi. Jadi kita harus bisa membawa mereka. Ada lomba, ayo kita ajak, ya. Misalnya ada kegiatan yang positif, ayo kita ajak. Kemudian kita juga banyak bercerita, dan mahasiswa itu banyak bercerita tentang orang-orang yang sukses. Artinya dengan mendengar itu, ya, mereka akan dalam hati mereka ini, ya, dalam diri mereka ini akan bisa menjadikan sebagai motivasi atau memberikan inspirasi kepada mereka agar bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Kemudian Bu, pada zaman yang sekarang, Bu, kita tahu kan semakin majunya zaman dan teknologi, maka dalam mencari sumber pembelajaran tidak terbatas buku lagi. Jadi sekarang anak-anak kan sudah nggak gaptek gitu, Bu, ya, sudah menggunakan laptop, bahkan gadget seperti itu. Menurut Ibu sendiri, bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan pemahaman akademik siswa, Bu? Kalau menurut saya itu sangat berpengaruh, ya, karena sekarang ini sejumlah informasi itu akan mudah dengan cepat kita cari, ya, baik itu berupa informasi yang
berhubungan dengan pengetahuan ya, kemudian tentang peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi saat ini itu sangat berpengaruh kepada siswa. Jadi sebagai guru di sini ya, kita harus bisa mengarahkan mereka agar mereka bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ya, melalui internet ya, melalui media sosial ya yang sekarang ini begitu menjadi salah satu hal yang sangat penting ya, karena kita sudah tidak heran lagi di mana-mana ya, dari anak kecil sampai orang tua memegang handphone ya dengan sejumlah aplikasi yang begitu hebat. Dalam 1 detik aja kita sudah bisa menerima berbagai macam informasi. Itu merupakan salah satu sumber pembelajaran bagi siswa, tetapi dengan catatan itu harus selalu kita awasi. Jangan sampai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa langsung kita dapatkan dari fasilitas internet itu bisa membuat mereka salah kaprah, karena informasi yang ada di situ kan tidak hanya informasi yang baik, tetapi informasi yang mungkin vulgar atau tidak sesuai dengan perkembangan mereka ya. Jadi kita harus betul-betul juga mengawasi mereka ya, dan saya sangat mendukung ya, karena memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita jangan sampai kita menjadi menjadi orang yang sepertinya itu diperbudak ya oleh perkembangan itu, tetapi kita harus bisa mengendalikannya. Demikian. Ya Bu, kemudian di dalam sekolah sendiri kan kita pasti mengenal BK Bu, yaitu bimbingan konseling serta peranan bimbingan konseling. Menurut Ibu sendiri, sejauh mana peranan guru-guru BK tersebut dalam membimbing murid, baik itu mengenai pelajaran bahkan masalah pribadi murid itu sendiri? Bimbingan konseling itu kan adalah wadah ya, sebenarnya wadah bagi siswa untuk curhat ya. Kalau di sekolah kita itu ada istilahnya ruang curhat ya, sebenarnya itu ruang BK. Karena kalau orang sudah masuk ruang BK itu ada semacam siswa maksud Ibu ya. Kalau siswa sudah masuk ruang BK itu ada semacam perasaan yang kurang baik ya. Jadi kalau siswa sudah masuk ruang BK itu dianggap bermasalah. Makanya kalau di sekolah kita itu dia disebut dengan ruang curhat ya. Peran BK itu sangat penting sekali ya, karena mereka membantu ya, memfasilitasi siswa dalam hal pembelajarannya, begitu juga di dalam permasalahan yang mereka hadapi di sekolah. Biasanya itu kan mekanismenya itu dari, kalau ada siswa bermasalah itu kan dari wali kelas dulu, kemudian didampingi oleh guru BK-nya, karena guru BK itu rasanya membawahi beberapa siswa ya, beberapa kelas. Kemudian mereka juga akan dibimbing, akan diberi motivasi. Jika ada yang bermasalah, guru BK juga harus mengetahui. Saya ingat dulu ada siswa kami yang tidak mau turun ke sekolah, jadi diadakan kunjungan rumah. Kemudian ada juga yang pas dia itu sudah kelas 9 kan mau ujian, tahu-taunya orang tuanya bermasalah, lalu dia itu ikut bibinya, sementara bibinya termasuk keluarga yang tidak mampu. Lalu siswa tersebut diajak oleh guru BK kami untuk tidur di rumah beliau, didampingi belajar. Nah, jadi peran BK itu sangat penting bagi siswa di sekolah. Sejauh itu ya Bu ya, ternyata peranan BK itu sangat berperan sekali terhadap perkembangan murid seperti itu. Kemudian Bu, setiap guru harus memiliki profesionalisme serta loyalitas Bu. Bagaimana Ibu menjaga agar profesionalisme Ibu sebagai tenaga pengajar dan juga pertemanan Ibu sendiri dengan siswa tersebut sebagai wujud loyalitas Ibu? Ya, kita harus bisa menjaga jarak dengan siswa ya, tetapi kita juga harus bisa membawa siswa kita itu dalam tugas-tugas kita itu menempatkan mereka itu sebagai anak kita, tetapi dengan catatan kita juga ada batas-batas tertentu ya. Ada batas-batas tertentu ya, jangan sampai juga kita
karena kita akrab dengan siswa, kita kadang-kadang diperlakukan siswa itu seperti temannya. Nah, itu kalau menurut saya ya kita harus bisa menjaga jarak. Ada batas-batasnya ya. Sama seperti kita di rumah kita dengan anak kita. Ya mana ada ya guru atau orang tua dengan anak tetapi karena saking akrabnya ya seperti dianggap teman sendiri. Ya, jadi kita tetap ada batas-batasnya, tapi dengan catatan kita harus bisa membina hubungan batin yang baik ya, hubungan batin dengan anak sehingga anak itu segan dengan kita. Segan itu artinya bukan bukan kita ingin dihormati atau dihargai, tidak, tetapi masih dalam batas-batas kewajaran. Saatnya mereka memang salah ya, mereka yang dulu minta maaf dan kita, tetapi kita juga harus dengan lapang dada memaafkan mereka ya. Ketika kita salah, kita jangan sungkan-sungkan untuk meminta maaf, sebab biar bagaimanapun guru itu kan manusia, tentu bisa salah. Jadi kita tidak merasa diri kita itu yang seperti orang yang selalu hebat, selalu pintar, ya tidak bisa seperti itu. Yang pasti kita harus menjaga bahwa kita ini adalah seorang guru. Demikian. Upaya apa Bu yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran kode etik guru sendiri? Seperti kita tahu kan Bu, pada zaman sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi ada oknum-oknum tertentu yang melanggar kode etik guru, seperti misalnya melakukan kekerasan terhadap siswa. Jadi menurut Ibu sendiri upaya apa yang dapat dilakukan? Kalau kita ditanyakan tentang upaya ya, yang pasti itu dari diri kita sendiri dulu. Kita ini guru ya, kita ini ada kode etik, ada aturan-aturan. Jadi jangan sampai aturan itu kita langgar ya, karena guru ini kan tugasnya sangat berat ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tanggung jawab yang sangat besar itu adalah kita mengubah karakter atau perilaku yang tidak baik menjadi baik. Jadi otomatis kita harus berusaha menjadi yang baik, menjadi contoh yang baik. Jangan sampai kita merusak siswa, jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang bisa imbasnya merugikan siswa atau mencelakai siswa. Ya saya paham maksudnya, misalnya seperti ada guru yang dengan tangan sedikit-sedikit memukul, sedikit-sedikit mengeluarkan kata-kata atau umpatan-umpatan yang kasar, atau yang lebih ekstrim lagi ini ya, yang pernah kita dengar ada oknum guru ya yang melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya. Itu saya sangat tidak setuju. Kalau ada oknum guru seperti itu, hukumlah seberat-beratnya, karena dia itu adalah contoh, dia itu adalah guru ya. Jadi kita sebagai guru yang sudah punya kode etik ya, haruslah bisa menjaga diri kita. Kita harus selalu berusaha menjadi yang baik, menunjukkan sikap yang baik. Jadi kalau ditanyakan upaya tadi adalah dari diri kita sendiri dulu. Tunjukkan bahwa kita ini adalah seorang guru yang bertugas untuk mendidik, karena mendidik itu adalah pekerjaan yang berat. Mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi baik, yang tidak pintar menjadi pintar. Ya, itu bagi saya pribadi yang sangat penting adalah dari diri kita sendiri dulu. Apalagi kita ini adalah orang yang beragama, itu kita tahu batas-batasnya. Selip sedikit ya, guru marah misalnya menempeleng siswa, sekarang ini kan bisa masuk SMS reaksi, bisa diberitakan orang, karena sekarang ini kan zaman keterbukaan ya. Tapi itulah, selalu berusaha kita sebagai guru agar bisa menampilkan, mencitrakan diri kita sebagai pribadi yang baik, karena kita bertugas untuk mendidik siswa kita untuk seperti yang saya sampaikan tadi ya, seperti tema Hari Pendidikan Nasional, mewujudkan revolusi mental. Nah, berarti itu mengubah, itu pekerjaan yang sangat berat. Begitu kira-kira penjelasannya. Ya. Mungkin sekian Bu pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih kepada Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa saya wawancara, dan jawaban-jawaban yang Ibu berikan pun sangat baik menurut saya. Saya jadi termotivasi lagi supaya apa yang saya jalani sekarang, perkuliahan saya yang jalani sekarang, saya akan benar-benar geluti seperti itu Bu, agar menjadi guru yang profesional. Ini perkuliahan mata kuliah apa ini? Etika profesi keguruan. Iya, etika profesi keguruan. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat juga bagi yang
mewawancarai, bagi yang mendengarkan ya. Dan tentunya mungkin kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya saya juga mohon maaf. Semangat ya menjadi guru, harus menunjukkan apa tadi? Eksistensi dan profesionalisme seorang guru yang baik, karena guru itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,